Pengendali yang satu ini rajin mengoleksi sahamnya sejak awal 2024. Siapa dan perusahaannya apa? Nah, ini akan saya ulas di video kali ini. Apakah menarik dengan adanya pengendali melakukan aksi pembelian rutin di sahamnya? Nah, ini akan saya ulas di video kali ini. Jadi, check this out. Saya melihat data dari KSE. Data dari KSE yang ditujukan kepada bursa efek, clearing penjamin efek, lalu kustodian sentral efek. Dan ini untuk data-data yang memiliki kepemilikan di atas 5%. Nah, ini berdasarkan perdagangan pada tanggal 8 Maret. Oke, 8 Maret. Jadi ini hari Jumat kemarin, karena hari Senin Selasa itu kan libur ya. Ini adalah 8 Maret dan sahamnya adalah seperti yang ada di judul. Nah, ini ya, kalau dari nama mungkin sudah tidak asing lagi, yaitu ada Lau Tak Kwang. Nah, ini ya, Lau Tak Kwang, di mana memiliki kepemilikan saat ini adalah 62,12. Saat saya tag ini, saya cek di Stockbit bagian insider, ternyata beliau sejak awal 2024 itu sudah rajin, bahkan 2023 ini sudah rajin terus melakukan aksi pembelian terus menerus. Nah, ini ya, kita lihat scroll ke bawah, bahkan ini rajin terus. Kalau kita lihat bahkan sejak awal 2023 ya. Awal 2023, bentar. Oke. Awal 2023 kita cek di sini kepemilikannya itu wow, rajin terus. Nah, awal 2023 ini kan berarti 2 Januari ini 2023. Sahamnya itu masih 20313. Nah, ini. Nah, awal Januari 2023 itu ada di 20 miliar 313 juta 222.770 lembar. Ini awal 2023. Oke. Awal. Nah, kalau awal 2024 beliau ini sudah memiliki sebesar, bentar, ini kita scroll ke atas. Awal 2024 itu beliau memiliki kepemilikan, nah ini. Oke, mana dari 3 Januari ini, yaitu ini. Nah, awal Januari 2024 itu di 20 353.469.970 lembar. Jadi dalam setahun ya, dalam setahun ini 2023 sampai 2024 beliau memiliki kepemilikan bertambah, tinggal kurangi aja 353.469.970 kurangi 313.222.770. Nah, tambah 40 juta lembar ya. Nah, penambahannya 40 juta lembar. Atau kalau lot kan berarti ini ya. Jadi 1 2 3 ya 402.000 lot. Nah, ini kondisinya. Nah, kalau range 2023 sampai 2024 biannya sendiri kondisinya, harganya kita tarik dulu. 2023 ini harganya di sini 20.000 ya. 2024, 2023, 2024 tuh ini awal ya. 19.000, bahkan pernah titik tertinggi terendah 13.000, tertingginya 22.000. Ya, let's say average-nya di 19.000 lah. Kalau kita pakai itu, pakai asumsi 19.000 aja, hasil ini kita kali dengan 19.000, mana per lembarnya, yaitu total dana yang beliau keluarkan adalah juta miliar 764 M. Itu dalam setahun ya. Dalam setahun 2023 sampai 2024. 764,696,800. Nah, rupiah. Ini yang dikeluarkan duitnya. Nah, sejak awal tahun kan ini. Saat saya take di sini, saat saya take berarti ini kalau kita scroll ke atas itu sampai 13 Maret. 13 Maret itu berarti pembelian terakhir tuh di hari Rabu. Awal perdagangan beliau tambah beli lagi meskipun dikit ya, hanya 106 lot, 106 lot. Nah, ini sampai tanggal 13
beliau yang sampai ke data ya, karena tanggal 15 pasti kan belum muncul ya. Tanggal 13 ini kan munculnya 15, nah tanggal 14 nanti munculnya 16 dan seterusnya 2 H plus 2 ya. Tanggal 13 kita 13 Maret itu kondisinya lembarnya itu sudah berada di 20 miliar 708 juta. Nah, ini udah nambahnya jauh banget. Bahkan kalau kita bandingkan ya dengan tahun 2024 aja, ini udah nambahnya udah 2 kali lipat ini. Udah 300-an juta. Ya, 300-an juta, gede banget ini. Pembelian paling besar itu berada di pada ini tanggal 16 Februari. Nah, ini 16 Februari gede banget. Ya. 16 Februari gede banget, beliau membeli 180 lembar. 180 juta lembar. Wow, gede banget. Kalau kita lihat harga tanggal 16 Februari mungkin di sini. Oh, enggak. 16 Februari itu di sini. Nah, di saat ini beliau membeli lagi, gede banget. Dan saya curiganya yang bandar volume ini ya beliau sendiri. Nah, kalau kita hitung lah ya, asumsi lembarnya inilah ya, kita kurangi aja 708 1378770 kurangi 353469970. Nah, ini ya, ini penambahan sejak awal tahun di 13 Maret kurangi awal tahun ya, nambahnya sudah 354 juta lembar. Kalau ini kita asumsikan kali aja 19.000 ya, ini hasilnya adalah juta miliar triliun, 6,7 triliun. 6,7 triliun. Wow. Duit semua ini. Ini duit semua. Nah, kalau kita tulis dengan asumsi harga 19K. Nah, ini sekian yang duit beliau keluarkan ya, penambahannya. Bentar, ini gini aja. Biar enggak. Oke, nulisnya awal tahun. 13 Maret 2024 kurangi awal tahun. Nah, lembarnya adalah 354. Bentar. 354 lembar atau setara ini. Nah, ini atau setara 6,7 triliun. Wow, gede banget ini, juta miliar triliun ya. Triliun, 6,7 triliun. Kalau kita lihat kita ukur sejak awal tahun. Nah, ini tuh siapa sih yang ngoleksi sampai 13 Maret? Nah, ini oleh ZP 26 miliar, 3 miliar. Jadi ini beliau membeli kemungkinan besar itu tidak pakai satu akun aja ya, lebih dari satu ya. Ini gede banget soalnya. Ya, ini gede banget. Asumsinya ini perhitungannya gede banget. Harganya kan masih 19.000 ya. Kemungkinan ini ya nggak sampai 19.000 lah asumsi harganya lah. Pasti di bawahnya mungkin. Cuman asumsinya ini triliunan, ini gede banget ini. Nah, kalau kita hitung sejak awal Januari sampai ini Maret ini gede banget yang koleksi ZP. Average-nya di 19.500. Nah, kalau kita arahkan ke chart, ke teknikalnya. Nah, ini ada konsolidasi di sini di range-nya besar. Nah, ini kita hapus dulu, oke. Dan ini kita hapus, ini kita hapus. Nah, area ini bisa menjadi area supportnya. Bentar, ini akan menjadi supportnya. Karena berkali-kali ini menjadi area yang kuat lah ya. Ini sempat menjadi open 29250. Nah, ini di angka 29250. 19250. Oke, di sini. Nah, ini kemungkinan akan ada di sini. Ini bisa menjadi area supportnya untuk si Bian sendiri. Cuman ini yang menjadi tertariknya saya menariknya adalah apa yang dilakukan oleh Pak Dato ini sendiri ya. Dato ini sendiri, apa yang beliau lakukan, apa strateginya apa gitu. Cuman dari sini kita bisa tahu bahwa
bahwa kita bisa tahu bahwa aksi ini yang dilakukan oleh Pak Lau Tok Kwong ini, Datuk Lau Tok Kwong ini adalah sebagai bentuk ya, beliau yakin bahwa ada something ya, ada beberapa hal. Satu, mungkin beliau merasa ya harganya murah ini masih. Meskipun di Stockbit dihargai harga wajar tuh 642 triliun. Sekarang market cap-nya 646. Udah di atasnya, udah price in lah ibaratnya. Bisa aja beliau merasa ini masih murah. Satu itu. Bisa saja yang kedua adalah beliau mengetahui ya strategi kedepannya seperti apa ya. Beliau pengendali, beliau juga dalam susunan direksi itu termasuk presiden direktur Dato' Lau Tak Kwong ini masuk juga susunan presiden direktur. Jadi beliau pengendali dan juga direksi juga. Nah, jadi beliau tahu pastinya kedepannya seperti apa. Atau beliau pengen mendapatkan dividen yang besar ya, itu bisa juga itu. Bisa juga termasuk gitu. Kalau terjadi skema yang namanya delisting atau delisting secara sepihak oleh mereka ya, atau sukarela ya. Delisting kan ada dua ya, delisting karena sukarela yang dilakukan oleh perusahaan sendiri pengajuan, atau delisting yang dilakukan oleh bursa. Kalau bursa ini negatif. Kalau oleh perusahaan sukarela saya melihat belum ada, karena di sini porsi masyarakat masih gede, masih 20-an%. Masih gede banget, dan ini butuh duit kecil, gede banget. Butuh waktu dia mereka akan mengoleksi terlebih dahulu lah, seperti itu mungkin. Menurut saya seperti itu. Jadi potensi untuk delistingnya nggak ada sih. Ya ada potensinya dua itu tadi. Beliau merasa ini masih murah, atau beliau tahu ya skema nantinya kedepannya Bian akan seperti apa. That's why beliau yakin banget dengan perusahaan ini. Itu sih, itu beberapa hal. Cuman dari sini kita tahu bahwa si pengendali aja itu rajin melakukan koleksi pembelian. Padahal dari segi labanya tahun ini 2023 ini turun. Nah ini sangatlah menarik. Padahal dibandingkan dividennya itu kan nggak gede, secara yield kan juga 1%-an. Nah ini bisa tonton di video sebelumnya, saya sudah bahas. Jadi itu mungkin sisi positifnya ya, pengendalinya rajin melakukan pengembalian. Ini menunjukkan bahwa secara bisnis beliau percaya banget dengan perusahaan ini. Kini itu yang bisa saya share, dan kembali lagi secara teknikal ini tadi chartnya sudah saya bikin. Supportnya di 19.250, dan ini ada downtrend line-nya, kalau ketembus ya lumayan signifikan nih kencengnya. Jadi itu semoga bermanfaat. Kembali lagi, keputusan beli jual itu kembali ke preferensi dan keputusan masing-masing. Nah, sesuaikan dengan preferensi masing-masing juga. Oke, semoga bermanfaat, dan semoga Bapak Ibu dan teman-teman sehat selalu. Bye bye.